Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, salam sukses, salam bahagia buat kita semua. Jumpa lagi dengan channel Damarkom 123 yang akan selalu berbagi pengalaman tentang tutorial, tentang tips dan cara-cara servis laptop. Apakah ada di antara teman-teman yang laptop teman-teman bermasalah, yang saat dicolokkan pakai adaptor ini, adaptornya mati? Sebelum dicolokin, adaptornya ini diukur itu ada tegangannya, teman-teman. Nah, lalu dicolokkan ke laptop, tegangannya itu hilang. Nah, itu apakah yang rusak adaptornya atau mainboard dari laptopnya gitu ya? Seperti pertanyaan berikut ini, teman-teman ya. Saya bacakan dulu. Dari Mas Fajar Eri ya, Mas Fajar Eri 3463. Ini nama channelnya seperti itu, teman-teman. Yang isi pertanyaannya seperti ini. Punten Om, ikut tanya. Nah, saya punya laptop Lenovo G40 ya, sudah lama sekali tidak dinyala katanya. Dulu tiba-tiba mati, saya coba cas, nggak nyala, blas indikatornya. Saya coba ukur tegangan di ujung kabelnya, kabel casnya ada 20 volt. Nah, tetapi setelah dicolokin ke laptop, tegangan 20 voltnya itu hilang. Punten kalau boleh dibantu, kira-kira masalah di laptopnya apa di casnya Om? Begini ya teman-teman, atau Mas Jafar Eri ya. Permasalahan ini memang tidak asing ya. Kasus ini memang tidak asing untuk laptop ya. Sebelum dicolokkan adaptor ada tegangannya. Tapi begitu dicolokkan ke sini, ke lubang laptop, ke input adaptor, ke soketnya ya, tiba-tiba tegangannya itu hilang. Banyak sekali ya teman-teman hal seperti ini ya, sering lah. Itu ada permasalahan di bagian tegangan utamanya teman-teman, tegangan V-in atau tegangan utamanya. Nah, yang perlu teman-teman cek adalah teman-teman cek dulu bagian ini, daerah sini nih, daerah sehabis dari colokan atau soket adaptor itu, inputnya, input V-in-nya, input adaptornya. Di sini apakah ada yang short atau tidak gitu ya. Kalau short, kalau diukur pakai multitester itu akan, kalau secara mode buzzer dia akan bunyi ya. Akan bunyi. Nah, lalu di sini ada ADP atau MOSFET. Ada dua teman-teman ya. MOSFET-nya ada dua. Nah, setelah itu outputnya, misalkan di pertamanya input dari MOSFET ADP-nya ini tidak short. Biasanya ada dua teman-teman ya. Ini kan dari jalur adaptornya, dari soket, kemudian lari ke MOSFET 1, MOSFET pertama, kemudian loncat, MOSFET kedua kan sebelah ini nih, outputnya. Nah, outputnya dari sini, ini ada resistor ya. Baru nyebar ke bagian lain teman-teman ya. Ini kalau V-in, biasanya kalau dicolok adaptornya mati itu ada short di bagian V-in-nya ya, bagian V-in outputnya ini, itu yang sering teman-teman. Nah, lalu bagian adaptor kemana larinya, maksudnya bagian V-in ini kemana larinya? Banyak sekali ya teman-teman ya. Kalau V-in ini emang tegangan utama, tegangan yang menghidupkan laptop ini. Nah, jadi kalau misalkan V-in-nya ini rusak, otomatis laptopnya juga tidak akan bisa menyala teman-teman. Nah, kalau konslet di bagian V-in-nya ini. Nah, lalu kerusakan bagian V-in ini kira-kira kerusakannya apa? Kerusakannya banyak ya. Bisa dari IC, bisa dari kapasitor SMD-nya seperti ini ya, yang besar ini 19 volt teman-teman. Ini juga kapasitor Elco ya, ini juga 19 volt. Atau apa namanya ini, MOSFET pun juga sering ya teman-teman ya. MOSFET pun sering rusak. Boleh teman-teman lihat dari fisiknya dulu.
kalau emang bener-bener yang rusak bagian VIN-nya situ ya, bukan dari inputnya yang awal ya, tegangan awal sini ya. Tapi kebanyakan rata-rata yang short di bagian outputnya teman-teman. Kalau misalkan yang rusak itu untuk mengetahui apakah kapasitornya atau MOSFET-nya yang rusak, teman-teman boleh cek bagian ini teman-teman, induktor. Nah ini, setiap ada induktor ini kebanyakan ada MOSFET teman, ada rangkaian seperti ini ya. Inputnya itu tegangan VIN dan satunya lagi ground teman-teman. Nah, caranya apakah MOSFET-nya short atau tidak? Nah, teman-teman bisa ukur seperti ini teman-teman ya. Yang merah ini dari apa namanya itu? Aduh, putus teman-teman. Bentar teman-teman. Bentar ya, putus teman-teman. Kita sambung dulu ya. Nah, udah selesai teman-teman ya. Barusan saya sambung teman-teman, putus ini talinya ya. Sampai mana tadi ya? Oh, cara mengetahui MOSFET-nya short atau tidak ya. Yang kabel warna merah ini atau plusnya kita taruh di atau bisa bolak-balik ya. Di bagian 19 voltnya atau VIN-nya ya. Bagian VIN-nya. Lalu yang hitam kita taruh di kuil-kuil ini teman-teman, sepul-sepul ini ya. Nah, sepul-sepul ini jika nanti shotnya sesuai dengan shot yang ada di VIN tadi, misalkan shotnya 0 ya, dan di sini pun 0 gitu, diukur ke ada yang 0, nah itu perlu dicurigai teman-teman, apakah MOSFET-nya ini short atau tidak gitu ya. Caranya misalkan seandainya yang short itu bagian sini teman-teman, bagian induktor ini, induktornya ini kita buka satu ya, kaki satu kita buka. Nah, kemudian kita cek lagi bagian 19 voltnya itu atau buka bagian MOSFET-nya seperti ini. Nah, begini ya, short atau tidak. Biasanya seperti itu teman-teman ya. Kalau short MOSFET-nya kita ukur di sini ikut short ya. Yang merah ini kita letakkan di bagian VIN. Lalu yang warna hitam ini kita taruh di bagian induktor ini. Begini teman-teman. Nah, seperti ini. Oke. Setelah itu baru kita angkat. Kalau emang short ya, kita ukur begini short. Dia akan bunyi ya, teman-teman ya. Kita angkat baru diukur lagi apakah sembuh atau tidak. Gitu. Kalau misalkan yang short MOSFET-nya gitu ya. Lalu kalau yang short kapasitornya, kapasitor SMD-nya seperti ini, sama teman-teman, boleh teman-teman tembak atau suntik pakai tegangan ya. Misalkan VIN-nya ini 19 volt gitu ya, kita tembak aja pakai tegangan 5 volt boleh, atau lebih tinggi lagi boleh, 10 volt juga boleh. Kalau kita pakai apa namanya PSU ya, pakai adaptor PSU, kita bisa sesuaikan voltnya gitu ya teman-teman ya. Kalau mana itu cari kita mana yang panas, nah yang itu kita curigai dan bisa diangkat dulu. Yang mana bisa angkat baru diukur lagi apakah masih short atau enggak, seperti itu ya teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman. Oke. Tapi teman-teman ya, biasanya kalau yang rusak itu kapasitornya, kalau kita perhatikan dia akan kelihatan pecah teman-teman. Yang sering terjadi seperti itu teman-teman. Tapi banyak juga yang nggak pecah tapi dia short atau rusak atau sudah konslet gitu ya, antara min sama plus ini ya. Nah, seperti itu teman-teman. Oke. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Kesimpulannya, jika teman-teman punya laptop tidak nyala, ya udah digonta-ganti adaptornya masih tetap tidak nyala ya. Atau saat dicolokkan adaptornya itu tegangannya nggak ada, hilang
Nah, itu yang perlu perlu dicek di bagian VIN-nya teman-teman. Itu biasanya short dia ya, di bagian tegangan utamanya atau tegangan awalnya, seperti itu teman-teman. Nah, cara menganalisanya ya seperti tadi yang sudah saya sampaikan ya, seperti itu teman-teman. Oke, sekian dulu video dari saya untuk kali ini ya, yang buat teman-teman yang punya permasalahan tentang laptop ya. Jika ingin bertanya silahkan teman-teman tanya di kolom komentar ya. Sebisa mungkin nanti saya akan jawab dan akan saya pilih antara beberapa dari komentar teman-teman yang nanti akan saya bikinkan videonya. Saya jawab pakai video seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Sekian dulu video dari saya untuk kali ini ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian semua, dan mohon maaf kalau saya banyak salah-salah kata ya. Dan mudah-mudahan kita bisa bertemu di video-video saya selanjutnya, dan saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.